Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Pada tema 3 ini, kita akan membahas tentang penemuan-penemuan yang ada di dunia ini yang masih eksis sampai sekarang, beserta tokoh-tokoh penemunya. Pada materi kali ini, kita akan membahas listrik dan rangkaian listrik. Oke? Listrik merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan power atau daya atau kekuatan yang ditimbulkan karena adanya gesekan melalui suatu proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas ataupun cahaya untuk menjalankan mesin serta perangkat elektrik. Jadi, listrik itu adalah sebuah rangkaian yang menghasilkan kekuatan atau daya, ya. Sehingga dari kekuatan listrik itu, ya, itu bisa menghasilkan suatu energi yang baru. Bisa itu dalam bentuk energi panas, energi cahaya, dan yang lainnya. Sejarah penemuan listrik. Oke. Listrik sendiri ditemukan oleh Michael Faraday, di mana Michael Faraday menciptakan motor listrik pertama di dunia, yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Tidak dapat dipungkiri, penemuan tersebut merupakan cikal bakal atas seluruh motor listrik yang dipakai pada zaman sekarang. Dari zaman dulu, berkat penemuan Michael Faraday, kita sampai hari ini bisa menikmati segala bentuk kemudahan, ya, segala bentuk kemudahan yang dibantu oleh energi listrik. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menggunakan alat-alat rumah tangga yang semuanya menggunakan listrik. Listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya. Untuk sekarang, ya, pada zaman ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer atau bahkan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama, salah satu kebutuhan utama di samping makanan, ya. Jadi manfaat listrik itu yang pertama adalah penerangan pada malam hari yang membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan bola lampu. Yang kedua, catu daya perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, AC, handphone, dan lain-lain. Catu daya ini adalah sebagai alat, ya, sebagai penghasil energi yang bisa menggerakkan atau menghidupkan televisi, kulkas, AC, HP, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga, listrik juga sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan, yaitu listrik dalam bidang kesehatan digunakan untuk peralatan-peralatan medis, ya, seperti inkubator, oximeter, elektrokardiograf, dan lain-lain. Selanjutnya, listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin, ya, mesin pompa, kipas angin, mobil, ya, mobil listrik, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian seri. Ya, rangkaian seri, paralel, dan campuran merupakan rangkaian pada listrik. Nah, pada rangkaian-rangkaian ini ada rangkaian seri, paralel, dan campuran memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Dan untuk penggunaannya pun berbeda juga. Oke, mari kita lihat apa perbedaan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang input listrik suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Singkatnya, jika suatu lampu mati, maka komponen yang lainnya juga ikut mati. Contoh seperti ini. Ya, di sini ada gambar, ya, ada gambar di sebelah kiri, ya. Ada gambar, ada dua lampu. Ya, ini adalah suatu rangkaian seri, ya. Contoh rangkaian seri seperti ini. Nah, di sini pada rangkaian seri ini lampu tersusun secara berderet, ya, dalam satu arus yang sama. Jadi jika lampu satu itu mati, maka listrik itu tidak tersambung atau tidak terhubung ke listrik yang lainnya. Selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel.
Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik yang semua input komponen berasal dari sumber daya yang sama. Jadi semua komponennya itu memiliki sumber listrik yang sama, yaitu dari baterai ya. Jadi semuanya memiliki rangkaian yang sama. Jika salah satu lampu dicabut, maka lampu lain masih tetap menyala karena masih mendapatkan suplai listrik dari baterai. Nah, pada rangkaian listrik paralel ini ya, biasanya ini dia pada rangkaian listrik paralel ini biasanya jika lampu yang satu mati, yang lain masih tetap menyala. Ini biasanya digunakan di rumah ya, di rumah ataupun di lampu pengatur lalu lintas. Bisa kita bayangkan di rumah itu ada banyak ruangan, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang dapur, ada ruang tidur ya, terus juga ada kamar mandi, banyak sekali ruangan-ruangan dan memiliki penerangan. Nah, jika penerangan di rumah kita menggunakan rangkaian listrik seri, maka jika kita ingin mematikan salah satu lampu, maka secara bersamaan lampu yang lain pun akan mati. Tapi dengan menggunakan listrik paralel, jika salah satu lampu dimatikan, misalkan di kamar, maka lampu-lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, sedangkan rangkaian listrik campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar ya, ada 3 saklar, ada saklar 1, 2, dan 3. Nah, lampunya ada 4, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan 4. Nah, di sini ini termasuk ke dalam rangkaian listrik campuran, di mana yang masuk ke dalam rangkaian listrik rangkaian listrik paralel itu adalah lampu 1 dan 2. Ya, lampu 1 dan 2 itu merupakan rangkaian listrik paralel. Sedangkan rangkaian listrik seri itu ada pada lampu 3 dan 4. Kenapa? Karena lampu 3 dan 4 berada posisinya berderet ya, tersusun dalam satu arus yang sama. Berbeda dengan lampu 1 dan 2 memiliki sumber-sumber listrik yang berbeda ya. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang susunan komponen-komponen listriknya tersusun secara berderet, atau dalam kata lain tersusun dalam hanya satu aliran ya, hanya dalam satu arus listrik, tidak ada percabangan, sehingga jika ada salah satu lampu mati, misalkan lampu A mati, maka lampu B dan C juga akan ikut mati. Nah, pada rangkaian listrik ini ya biasanya memiliki satu saklar ya. Nah, jika saklar ditutup atau saklar dinyalakan, maka arus listrik terhubung. Jika arus listrik terhubung, maka lampu akan menyala. Nah, bisa kita buktikan jika salah satu lampu kita matikan, misalkan lampu A kita matikan, maka otomatis
lampu B dan C pun akan ikut mati. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena arus listrik yang berasal dari sumbernya dari baterai itu ketika melewati melewati lampu A itu terputus. Diibaratkan jembatannya terputus sehingga listriknya tidak bisa mengalir ke yang B atau ke C. Nah, sehingga semua lampu akan terputus. Tidak ada alternatif jalan tidak ada alternatif arus untuk melaluinya. Nah, jika lampu A kita nyalakan kembali, maka terhubung kembali sehingga lampu ke B ke C juga ada arus listrik sehingga semuanya kembali menyala. Selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang komponen-komponen penyusunnya tersusun secara sejajar. Kalau rangkaian listrik seri tadi tersusun secara berderet tersusun atau bertumpuk, sedangkan yang paralel itu adalah sejajar. Nah, di sini komponen-komponennya itu memang lebih banyak dibandingkan dengan komponen-komponen pada rangkaian listrik paralel. Nah, di sini di rangkaian listrik paralel terdapat beberapa saklar. Pada contoh di sini ada 2 saklar. Untuk apa? Untuk menghubungkan atau memutus listrik pada percabangan-percabangan. Di sini ada lampu A, B, C, D dan E, ada 5 lampu ya di sini. Nah, di mana di sini ada 2 percabangan. Ada yang pertama arus yang ABC arus yang ABC. Lalu di sini ada arus D sama E. Di mana ada saklar 1 dan saklar 2. Nah, saklar ini fungsinya untuk memutus atau menghubungkan arus. Nah, yang saklar 1 ini untuk memutus dan menghubungkan arus ke semua arus sedangkan yang saklar 2 khusus untuk memutus atau menghubungkan saklar D sama E. Oke, kita coba ya. Nah, di sini semua lampu menyala. Nah, ketika semua lampu menyala berarti ada aliran listrik ke semuanya, tersambung secara merata. Nah, pada rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Contoh, kita putus pada saklar yang kedua. Nah, maka lampu A, B, dan C itu tetap menyala. Sedangkan yang mati hanya D dan E. Nah, ini adalah ciri atau karakteristik pada rangkaian listrik paralel. Nah, jika kita nyalakan kembali, maka akan nyala semua. Itu berkaitan dengan rangkaian listrik paralel. Nah, biasanya rangkaian listrik paralel ini digunakan pada rangkaian atau di rumah rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Misalkan di rumah kita ada di kamar, ruang tamu, kamar mandi, ruang keluarga, di dapur, di depan, semuanya itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Kenapa hal itu terjadi? Jika misalkan kita malam-malam mau menyalakan lampu yang di kamar saja, maka rangkaian listrik paralel ini akan membantu kita sehingga lampu yang nyala hanya yang di kamar saja. Berbeda jika di rumah kita menggunakan satu rangkaian, itu rangkaian seri Jika kita ingin mematikan salah satu lampu, maka semua lampu akan mati. Atau jika salah satu lampu mati, baik itu korsleting atau lampunya mati, maka semua akan mati juga. Nah, berbeda dengan paralel Nah, biasanya rangkaian lampu paralel selain di rumah juga digunakan
pada lampu pengatur lalu lintas ya, lampu merah istilahnya kita kenal. Nah, pada lampu lalu lintas ada warna warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Nah, ini tersusun secara paralel ya. Jika lampu kuning nyala, maka lampu yang merah sama yang hijau itu mati ya, gitu ya. Jadi itu untuk lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel.